Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Senin tanggal 2 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nando melangkah tergesa-gesa meninggalkan kantornya setelah diberitahu Dani bahwa Bu Siska telah bebas dari penjara dan kini berada di rumahnya menemui Saleha. Kecemasan menyelimuti hatinya sepanjang perjalanan pulang, membayangkan kemungkinan buruk yang terjadi. Sesampainya di rumah, matanya langsung tertuju pada Saleha yang tengah menangis. Hatinya bergejolak melihat istrinya kembali dihantui trauma masa lalu. Di hadapan mereka, Bu Siska berdiri dengan tatapan tanpa rasa bersalah, seolah kehadirannya tak membawa luka bagi keluarga itu. Tanpa berkata banyak, Nando segera melangkah mendekati Bu Siska. Wajahnya yang biasanya tenang, kini memancarkan ketegasan dan amarah yang tak tertahankan. Ia meminta Bu Siska meninggalkan rumahnya dan tak pernah kembali menemui Saleha. Namun sebelum Bu Siska sempat membalas, Dani yang sejak awal berada di ruangan itu langsung menggenggam tangan wanita itu dan menariknya keluar. Bu Siska yang merasa diperlakukan kasar melawan sambil memprotes tindakan Dani. Tetapi pria itu dengan dingin membalas bahwa Bu Siska tidak memiliki hak untuk berada di rumah tersebut. Dani akhirnya berhasil membawa Bu Siska keluar meskipun wanita itu terus melontarkan kemarahan. Setelah kepergian Bu Siska, Nando menghampiri Saleha yang masih terisak. Dengan lembut, ia menghapus air mata di pipinya. Sambil berusaha menenangkannya, ia berjanji dengan lirih akan membawa kembali Bu Siska ke tempat yang seharusnya, yaitu ke dalam penjara. Dalam hatinya, Nando bertekad memperjuangkan keadilan atas apa yang pernah dilakukan Bu Siska terhadap almarhum Darmawan. Ia tak ingin istrinya terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Setelah bebas dari penjara, Bu Siska melangkah tanpa tujuan dan kebingungan melingkupinya, membuat pikirannya berputar mencari tempat untuk berlabuh. Akhirnya dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Rahmat. Namun sesampainya di sana, reaksi Pak Rahmat membuatnya terhenyak. Wajah pria itu memancarkan keterkejutan bercampur kebencian. Ia berdiri memandang Bu Siska dengan tatapan dingin sebelum akhirnya menolak kehadirannya secara tegas. Keputusannya bulat, tak ada lagi tempat bagi wanita itu di rumahnya. Bertahun-tahun hidup dengan Bu Siska telah membuatnya muak dengan segala kejahatan dan manipulasi yang terus-menerus dilakukan. Penolakan itu membuat Bu Siska merasa terhina. Amarah mulai menyelimuti dirinya, menyulut dendam yang telah lama terpendam. Dengan wajah yang memerah karena kesal, ia menatap tajam ke arah Pak Rahmat. Dalam hatinya ia bersumpah tidak akan membiarkan pria itu lolos begitu saja. Ia melontarkan ancaman menyatakan bahwa Pak Rahmat akan menyesali keputusannya yang telah mengusirnya. Namun Pak Rahmat tetap tak bergeming. Ia tetap memintanya untuk segera pergi. Sementara itu, Bara berdiri di depan gerbang sekolah, menanti Reza dengan sabar. Wajahnya yang biasanya tenang mendadak berubah ketika ia melihat kedatangan Aryo bersama Saras. Suasana menjadi canggung, terutama karena Saras tampak gelisah saat pandangan mereka bertemu. Bara hanya menyapa singkat sebelum kembali memusatkan perhatiannya pada Reza yang berada di sampingnya. Namun sebelum mereka sempat pergi, Aryo mendekat dan meminta izin untuk mengajak Reza bermain di taman. Di taman, Aryo terlihat ceria bermain balon pistol bersama Reza, membuat suasana di sekitar mereka penuh dengan tawa. Sementara itu, diam-diam Bara dan Saras tengah duduk di bangku taman, terlibat dalam percakapan yang serius. Mata Saras berkaca-kaca saat ia menjelaskan keadaan yang memaksanya menjadi istri sah Aryo, meskipun hatinya tak pernah meninggalkan Bara. Rasa kehilangan jelas tergambar di wajah Bara, tetapi ia berusaha tegar menerima kenyataan bahwa cintanya pada Saras kini hanya tinggal kenangan. Namun obrolan mereka berubah arah ketika Saras mengungkapkan kecurigaannya terhadap niat Aryo. Mendengar kekhawatiran Saras, Bara merasakan hal yang sama. Ia tahu Aryo tidak pernah bertindak tanpa motif tersembunyi. Dengan nada serius, Bara meminta Saras untuk memantau setiap gerak-gerik Aryo dan memberitahukan rencananya jika memang sesuatu mencurigakan terjadi.
Meskipun sadar posisinya tak lagi ada apa-apa bagi Saras, Bara berharap wanita itu bisa menjadi informan untuk melindungi Saleha dan Nando dari potensi bahaya. Sementara itu, di balik pepohonan di taman, Gania memanfaatkan momen kebersamaan Bara dan Saras dengan cara licik. Dengan cepat, ia mengambil beberapa foto yang menunjukkan mereka sedang duduk bersama, lalu menyimpan foto-foto itu sebagai alat untuk memfitnah. Dalam pikirannya, ia telah menemukan cara sempurna untuk menciptakan keburukan pada Bara. Dengan sengaja, Gania mengirimkan foto tersebut kepada Saleha, membuatnya tampak seolah-olah Bara masih mengganggu Saras. Tanpa mengetahui konteks sebenarnya, Saleha terkejut melihat gambar itu. Hatinya terasa panas bercampur kecewa. Tetapi ia tak percaya begitu saja bahwa adiknya akan melakukan hal tersebut. Dengan emosi yang membara, Saleha mendatangi Aryo untuk mengkonfrontasinya. Ia yakin ada campur tangan Aryo di balik fitnah yang berusaha merusak nama baik Bara. Melihat kemarahan Saleha, Aryo hanya tersenyum tipis, seolah menikmati situasi itu, dan dengan nada penuh provokasi, ia mengakui bahwa menghancurkan Bara adalah tujuannya. Ia bahkan menambahkan bahwa semua ini adalah konsekuensi dari penolakan Saleha terhadap dirinya. Malam harinya, Pak Rahmat segera menghubungi Nando untuk melaporkan bahwa Bu Siska telah kembali ke rumahnya tanpa diundang. Mendengar kabar itu, Nando hanya bisa menghela nafas panjang, tetapi amarahnya tak bisa ia sembunyikan. Dengan cepat, ia mengajak Saleha dan Bara untuk pergi ke rumah Pak Rahmat. Sesampainya di sana, suasana tegang terasa di udara. Tanpa banyak basa-basi, Nando menegaskan bahwa Bu Siska tak lagi diakui sebagai bagian dari keluarga mereka. Saleha yang sejak awal mencoba tenang membantu membawakan koper milik Bu Siska, memastikan tak ada alasan bagi wanita itu untuk kembali. Bersama Nando dan Bara, mereka mengantar Bu Siska menuju rumah Aryo. Setibanya di rumah Aryo, Nando mengetuk pintu dengan tegas, membawa Bu Siska berdiri di sampingnya. Ketika Aryo membuka pintu, raut wajahnya seketika berubah melihat kedatangan Bu Siska. Ia tampak terkejut, jelas keberatan jika harus menampung wanita itu di rumahnya. Meski Aryo memiliki kerjasama rahasia dengan Bu Siska untuk melancarkan rencana jahatnya, ia merasa ini di luar kendalinya. Namun, Nando, Saleha, dan Bara tetap bersikeras bahwa Bu Siska harus tinggal di sana. Mereka tak ingin Pak Rahmat kembali menderita akibat ulah ibu tirinya itu. Dalam diam, Aryo tak punya pilihan lain selain menerima. Meski dalam hatinya ia merasa situasi ini bisa menjadi awal masalah baru.